Tapi gue balik, gue nggak nemuin tuh villa, tapi gue balik ke pertigaan yang tadi. Gitu. Berhenti sih tuh. Gue pertigaan yang tadi. Wah, gimana nih? Depan si Mamung dah tuh, si Rian bangunin. Ya udah, pas center tuh kan gelap. Ya kira kita mau masuk, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di malam Jumat Miku. Guys, untuk kalian nih, gue lagi-lagi selalu mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah support gue dengan cara like, subscribe, dan tentunya share video ini. Dan gue mau menginfokan nih ke kalian, untuk kalian yang punya cerita mistis dan mau share cerita kalian di channel gue, silahkan DM gue aja di IG @mildakurnia12. Oke, kali ini kalian lihat di belakang atau set studionya ini udah beda banget, bukan kayak di rumah gue biasanya, karena hari ini gue sedang berkunjung ke salah satu channel mistis dengan nama Klimaks Misteri, dimana narasumber kita Bang Nanda sudah ada di samping gue nih. Kita sapa aja Bang Nanda. Bang, ya. Gimana kabar? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Ini memang studionya Klimaks Misteri nih Bang ya? Klimaks Misteri. Oke, disingkatnya Klimis. Nah, untuk di video kali ini Bang Nanda mau cerita tentang pengalaman mistisnya ketika berkunjung atau berwisata di air terjun. Iya, Curug Seribu. Curug Seribu di daerah mana Bang? Di Bogor, Jawa Barat. Oke, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini gimana nih Bang ceritanya? Lu kesana sama siapa gitu atau ini gimana? sama teman-teman SMA gue ya, 6 orang gitu kesana. Dan itu ada sebab akibatnya juga sih. Kenapa kita digangguin di sana gitu. Pertama sih ke villanya dulu nih, villa teman gue, terus habis itu ke Curug Seribunya gitu. Awalnya itu gue ngumpul dulu nih sama temen gue ya, di rumah Ben. Nah, Ben ini bisa dibilang orang berada ya. Dibanding kita dia udah orang berada, terus juga dia royal sama kita. Nah, disitu kita berenam, sebutin aja ya, Komeng, Robi, Sumantri, Rian, sama si Ben. Termasuk gue nih 6. Udah tuh kita lagi ngobrol-ngobrol karena liburan panjang sekolah kan, waktu itu kelas SMA mau naik kelas 3 kan, liburan sekolah tuh. Celutuk lah si Ben ini, ayolah kita kemana kayak nih gitu dong, kemana kayak jalan-jalan, ntar gue dah yang gue biayain deh semua akomodasi, semua udah gue deh yang keluarin duit gitu. Ya udah, akhirnya nggak lama temen gue yang namanya Rian nyelutuk nih, udah gimana kalau kita ke Curug Seribu aja. Tapi sebelum Curug Seribu ke mampir ke villa nenek gue dulu nih, kata si Rian itu ya. Kebetulan villanya nggak jauh dari tempat curugnya. Oh ya udah gitu kan, fix itu anak-anak. Itu di hari Jumat ya. Hari Jumat, kira kita fix di hari Sabtunya jam 3 kita ngumpul di rumah Ben, berangkat. Besokannya singkat cerita nyampe di rumah si Ben, ngumpul tuh. Cuman ada temen gue namanya Sumantri ya. Memang dia kan sering mendaki gunung ya. Mendaki udah mahir badang mendaki gunung mana-mana. Dia bawa carrier, aneh itu situ gue bilang. Bawa ke Curug dong, waktu itu bawa carrier ngapain gitu kan. Gue bawa tas biasa gitu. Udahlah, gue emang kayak gini gitu. Gue kalau mau ke ini bawa carrier gitu. Ya udah, kita kan ngambil aneh-aneh itu si Sumantri ini. Udah kita berangkat jam 3 ya dari Tangerang ke Bogor. Itu dalam perjalanan gue naik mobil Avanza ya. Mobil Avanza, kita naik sana. Sama perjalanan tuh bebek aja nih. Hingga akhirnya gue nyampe di ada pelang curug ya. Kalau ke kiri tuh curug. Oke. Jadi seharusnya gue ke depan lagi nih, belok ke kirinya. Ya kan? Jadi ada 2 belokan ke kiri nih. Nah curug itu pelangnya depanan lagi tuh. Cuman kata Sirian, belok ke sini lu nih yang kiri yang pertama gitu. Ke rumah sebelah nenek gue gitu. Oh ya udah, kan kalau curug kan sononya lagi. Akhirnya ke kiri, kita masuk ke kiri. Itu nyampe di situ jam 4:30-an, jam 4:30-an. Sore di jalan masuknya. Jalan masuk itu kayak jalan 2 mobil sih cukup ya muat ya. Jalan pedesaan gitu. Jalan pedesaan gitu kita masuk situ. Awalnya baik-baik aja sih. Emang pemukiman warga padat gitu kan, banyak warga yang keluar juga saat itu. Tapi lama kelamaan di situ anehnya nanjak kanan kiri tuh lama-lama penduduk hilang, nggak ada
Oh, jadi rumah-rumah ini udah menghilang nih, udah hutan-hutan aja gitu. Iya, kanan kiri hutan nih. Itu aneh dong, gue bilang sama si Rian, Rian ini bener gak jalanan? Gitu. Karena kan dia udah lama banget ya, nggak ke villa neneknya gitu. Bener ini, infonya bener. Ya udah, kita ikutin terus jalan. Itu gue sampai maghrib gue. Sampai maghrib gue ketemu jalan yang agak terjal, nanjakan terjal. Nah dari situ yang bawa sopirnya, yang bawa mobil kan si Ben ya, berhenti. Saya bilang, kenapa lu Ben, lu kok berhenti? Tadi lu nih tanjakan gila banget nih, kuat nggak nih mobil gue? Udahlah kuat. Nah, ini teman gue si Robi ya, yang gue bisa dibilang teman gue Robi ini kan gue bilang di awal tadi peka ya. Nah dia diem aja nih, gue bingung nih, gue nggak tahu nanti di dalam mobil dia diem atau gue liatin dia diem aja nih. Udah amat, gue bilang si Ben udah naik aja Ben, buka kok ke mobil. Ya udah akhirnya naik ke atas, paksain tuh di itu ada gajlukan tuh, ibu. Terus naik lagi, udah gitu sampai di jalan landai berhenti si Ben. Gue tanya, lu kok berhenti lagi? Tadi udah, pas tadi gue kayak ngeliris kucing hitam gede. Apaan, nggak ada kucing hitam gede, gajlukan gitu kan. Anak-anak juga ngeliat gajlukan. Serius kucing gede, gue menindas gitu dia. Ya udah tuh kakek penasaran. Si Ben keluar, udah lu gue keluar udah. Dia keluar tuh ngeliatin mobil tuh, mobilnya nggak kolong-kolong mobil tuh. Ngeterin lagi terus masuk ke dalam mobil. Dia bilang, kok nggak ada ya? Serius kan nggak ada kan? Gue bilang itu gajlukan. Serius gue nggak ada, tapi gue lihat itu kucing hitam gede. Akhirnya kita penasaran juga, kita turun nih, gue turun berempat nih, si Sumantri tidur di belakang. Kayak ada. Kita turun berempat, kita cari tuh sampai belakang juga nggak ada kucing mbak. Masuk lagi, lu canda lu, orang nggak ada kucing gitu. Itu gajlukan. Serius depan demi Allah, itu kucing, gue bilang gitu. Udahlah, jalan lagi lah. Akhirnya kita jalan lagi. Tapi si Ben itu masih penasaran, yang dilihat tuh kucing. Kita jalan lagi. Itu udah maghrib ya, udah mau mulai gelap, udah kegelapan. Nah, akhirnya kita tiba di jalan pertigaan mbak. Jalan pertigaan itu kita berhenti tuh, itu udah kanan kiri hutan ya, bingung itu. Dan gue tanya sama Rian, ini kanan apa kiri? Dan Rian dengan jawab, gue nggak tahu ini di mana. Lah lu gimana sih, gue bilang. Serius ini gue nggak pernah lewatin jalan pertigaan, dia bilang gitu. Gue nggak pernah lewatin jalan pertigaan. Lu serius lu, yang bener lu, serius. Nah akhirnya dia nelpon orang tuanya nih, dia nelpon orang tuanya, nggak ada sinyal. Dulu kan tahun 2007 belum ada yang namanya Google Maps, nggak ada, masih HP attitude lah, Nokia gitu. Telepon lah, keluar nyari sinyal, nggak ada sinyal. Gue juga keluar juga nih nyari sinyal nih, kita nih pakai nomor kita semua nggak ada sinyal juga. Akhirnya kita masuk lagi. Dan gue bilang sama Rian sekali lagi, lu bener nggak tahu? Bener, gue nggak tahu nih jalan di mana. Gue nggak pernah ke villa gue ada pertigaan kayak gini. Ya udah, sekarang gini dah. Ini dari tadi kan jalan naik ya. Ini jalan naik tuh, Mbak. Akhirnya kita berpikir logika di situ. Kalau kita ke kanan, kan ke atas ya. Kalau kanan tuh ke atas, ke kiri, ke bawah. Kalau ke kanan itu otomatis pemukiman kan nggak ada. Dan akhirnya kita pilih ke bawah, ke kiri. Kan ke pemukiman gue pasti ada pasti di situ kan. Kalau ke bawah kan dataran rendah. Ya udah kita ke kiri. Nah kita ke kiri itu, gila, kanan kiri hutan, pohon-pohon gede, binus. Gue nggak tahu tuh pohon-pohon gede apa dah. Kanan kiri itu hutan gak ada pohon sama sekali. Gue tanya lagi sama dia, lu bener kan gue sih? Gue nggak tahu, gue bingung katanya. Udah tuh, karena si Ben yang bawa mobil kan juga kan dia gedek juga ya. Lu gimana sih? Ini gue udah capek nih mobil itu, ada kali bangsa 10 kilo lah ada itu. Buset, lumayan juga jauh. Lumayan itu, 10 kilo atau 5 kilo gue nggak tahu deh, gue jauh dah pokoknya. Ke kiri, kanan, lingkar-lingkup terus. Dan untungnya itu bensin ada, full, ya kan. Akhirnya gue nemuin warung. Itu warung di pinggir jalan, ya kanan kirinya hutan. Dan gue ada di situ tuh ada warung sini. Warungnya warung sembako, gitu deh, sembako. Terus gue bilang, nih dah coba deh kita tanya nih pemilik warung. Tahu gak nih nama villanya ini nih, villanya apa sih? Nah villanya inilah gitu kan. Udah coba lu tanya yang warung. Kayak turun tuh Sirian yang nyampe warung, dan warung ini ya sekitar umur 40-an atau 50-an ya, jaga warung ibu-ibu biasa aja gitu.
Cuman yang aneh situ kok ada warung sendiri gitu loh. Bagaimana aneh sama gue. Udah kita tanya lagi, terus si Rian masuk ke dalam. Nah, dia bilang ke kita, "Dah, villanya itu udah lewat." Oh, kelewatan nih jadi. Kelewatan. Gue bilang, "Villa lewat dari mana lu? Dari tadi kanan kiri hutan lu. Lu mata lu gimana lu? Kanan kiri hutan lu tadi kan. Mana ada villa?" Tapi dia bilang udah lewat tuh. Ah, yang bener lu. Udah coba kita balik lagi. Lu tau sendiri tadi jalannya jauh banget, ya kan? Naik lagi ke atas. Udah coba kita pelan-pelan aja nyarinya. Ya akhirnya kita putar balik tuh. Si Ben udah kesel tuh yang bawa mobil ya. Udah kesel, putar balik kan di depan, putar balik. Kita muter balik kan naik ke atas tuh. Jadi kita turun tuh. Nah, ke atas. Gue coba ngeliat warung belakang, Mbak. Warung tadi kagak ada. Warungnya tadi nggak ada. Berarti Itu gaib posisi. dong itu. Gue nggak tahu tuh. Ya, tapi si Robi ngeliatin gue. Dan gue lagi mau gini kan, Robi sampai gue nih. Dia di pojok mobil. Gue begini warung nggak ada, tapi si Robi ngeliat gue. Dia kayak kakan masih tahu. Lu apa yang lu lihat sama gue gitu. Dan gue situ diem-dieman deh tuh Mas Robi. Wah, kayaknya dia tahu nih apa yang gue lihat nih. Ya udahlah, gue ibaratnya udahlah tar dulu dah kalau gitu, urusan yang penting keluar dari sini dulu. Nah, setelah itu gue naik ke atas. Anehnya Mbak, itu dalam waktu nggak lama gue nyampe di pertigaan lagi yang tadi. Oh, iya ya. Kalau secara logika ya nggak mungkin, kan harusnya lu udah lewatin, tapi lu nyampe di titik itu Iya, lagi gitu. gue nyampe di pertigaan yang tadi. Itu nggak lama. Gue tadi mau lama banget gue turun. Jauh banget tuh jalan. Tapi gue balik. Gue nggak nemuin tuh villa. Tapi gue balik ke pertigaan yang tadi. Gitu. Berhenti sih tuh. Lah, gue pertigaan yang tadi. Lah, gimana? Gitu. Nah, di situ tuh kita udah bingung nih, panik nih. Ya. Aduh, jangan kemana nih? Kemana nih? Gitu kan. Kalau kita ke kanan, balik lagi kan nih ke jalan raya gitu kan. Lurus kita naik ke atas, gelap banget gitu kan. Akhirnya si Robi yang tadinya diam aja ya, bilang ke kita gini, "Lu nggak sadar bre, nah kalau kita tuh disesatin." Terus lu gimana Rob? Kita disesatin. Udah, kita coba tuh berdoa sekarang untuk buat nemuin tuh villanya. Nah akhirnya kita berdoa tuh saat itu, berdoa rame-rame. Ketemu tuh villanya, itu udah jam berapa? Udah malam itu, jam 8-an ada kali ya. Udah kita berdoa, selesai berdoa, disuruhlah sama si Robi untuk muter balik lagi turun ke bawah. Nah gue nggak mau, gue bilang anak-anak juga nggak mau. Lu nyak bener lu turun lagi ke bawah, ternyata kita balik lagi ke warung yang tadi gitu kan. Udah turun lagi deh ke bawah deh. Dan Robi udah tekad banget tuh. Udah turun balik lagi ke bawah. Bener lu ya? Tanya. Ya udah akhirnya kita turun balik ke bawah. Ajaibnya banget yang tadinya sepi ya. Kanan kiri hutan, ada pemukiman. Gila lu speechless gue. Pemukiman langsung banyak kanan kiri ada. Nah situ kita bingung kan. Itu jalan pelan itu mobil. Yang mobil yang bawa ben kan. Bingung juga. Gue situ bingung dah. Coba si Mantri tidur di belakang. Kita ngecengok kanan kiri. Ini ada pemukiman. Si Robi juga bingung. Nah, akhirnya nggak lama, ngejauh dari pertigaan itu ya, ada kali 500 meter ya. Ketemu tuh villa. Langsung si Rian bilangin, "Tuh villanya tuh." Gitu. Oh iya, itu villanya kan, villa AX lah gitu. Akhirnya kita ke kanan, itu kita masih rada ini Mbak, bingung gitu. Antara percaya nggak percaya, tiba-tiba kok ada pengumuman banyak. Padahal yang tadi gue lewatin kanan kiri hutan, pohon-pohon gede gitu loh. Terus belok ke kanan, ke villanya. Klakson dan keluar yang jaga villa ya. Jaga villa keluar. Sirian keluar dari mobil nih. Untuk ngomong ke si penjaganya bilang nih, "Mas, kok lama banget ya?" Saya udah nungguin dari tadi nih. Kemana dulu? Sirian juga ya, "Ini dulu Pak, apa Kang, jalan-jalan dulu kita." Oh ya udah, kan karena memang dia batasnya maghrib harus pulang. Itu kita nyampe jam 9 malam nyampe di villa itu. Lu nggak bilang di nyasar gitu? Agak, tapi Sirian bilangnya ya begitu. Mungkin Rian nggak mau mamangnya itu ini kali ya. Dia bilangnya kita jalan-jalan dulu kemana gitu. Akhirnya masuk semua. Itu
villanya gede, tingkat 2. Di situ ada satu pohon tuh, pohonnya gede banget. Pohon apa kalau Gua lu nggak tahu tahu? tuh pohon apa tuh. Beringin Pohon beringin atau? kayaknya deh. Beringin. Cuman udah berumur ratusan tahun kayaknya, tuh batangnya gede banget. Udah gitu batang berakar-akar gitu Oh ya, beringin. kan. Dan itu di sampingnya tuh ada saung. Jadi masuk villa nih, pagar, tapi pohon itu di dalam villa, di dalam tamannya villa itu. Itu ada satu pohon situ. Kita turun di mobil, gua ngeliat tuh pohon, gede banget ya, seneng banget ini pohon. Kita buarin barang-barang kita kan. Sumantri yang tadi tidur kita bangunin nih. Bang, lu geblok banget tidur lu. Dia kagak tahu tuh kalau kita nyasar, Mbak. Nggak tahu dia, nggak tahu sama sekali, karena kita nggak pikiran ke Sumantri ya. Pikirannya yang penting kita jangan nyasar ya, jangan keluar dari sesat kemarin gitu semalam itu. Bangunin Sumantri, ambil tas-tasnya. Ini tas Robi belum keambil nih kan, tas gue sama tas Robi. Gue liat Robi, keluar mobil langsung ngeliat tuh pohon. Dia ngeliat tuh pohon, gue ada mati gue, kayaknya dia ngeliat nih, ya kan? Dan dia ngeliat nih, dia tuh akhirnya gue kasihin tasnya ke Robi kan. Rob, nih tas lu, jangan bengong lu. Dia ngeliatin gue kayak orang sangar, Mbak. Lu kesurupan apa masuk, Pak? Wah, dorong ke dalam, masuk dalam. Dan gue pasti dia ngeliat nih, cuma dia nggak mau cerita. Akhirnya masuk ke dalam, kita di teras rumahnya gede lah ibaratnya. Istirahat situlah, taruh di teras itu ruang tamu ada sofa situ semua. Nah, kita lapar jalan jauh kan, kita nyasar, kita nggak sempat makan, kayak kita lapar. 9 malam. Nah, itu si Ben ngajakin beli makan nih, karena ini punya duit kan dia. Si Ben ngajakin makan, ayo dah, itu sama gue ada tuh, sama gue masih Rian. Udah yuk. Nah itu. Nah pas itu si Mamang udah mau pulang tuh. Sebelum mau pulang itu gue manggil Mamang. Mang, kalau warung nasi ada di mana, Mang ya? Oh, ini keluar dari sini ke kanan, nggak jauh deh, 300 meter itu ada warung nasi gitu. Situ gue ya bener aja nih, tadi gue ngeliat hutan kanan kiri gitu kan. Gue keluar terhutan gue bilang ada sama tiga kan. Gue gitu masih Ben, ternyata dia nggak jadi, dia nggak mau ngikut. Akhirnya masih Ben doang, gue berdua. Ya udah bener, gue keluar sih ke kanan emang ya. Iya bener Bang, ini mau Mamang dibeliin nggak katanya gitu. Nggak usah Bang, kita aja, gue capek kan ngasih dia nungguin dari maghrib. Berarti pulang dah. Ya udah kalau ada apa-apa, kalau kenapa hubungin saya ya, kata dia Mamang gitu. Gue nggak tahu tuh maksudnya apaan tuh ngomong kayak gitu. Kalau ada apa-apa hubungin dia. Mamang rumahnya deket kok di sini, nggak jauh. Udah dia keluar pulang tuh. Iya Mang, nomor saya ada di Mas Rian ya, yang punya villa kan Rian. Iya Mang, ntar dihubungi. Akhirnya kita keluar dari makan tuh gelap banget. Sumpah, ini keluar tuh kan rumah, ya kan, depan rumah ke kiri kan ada rumah juga. Cuman dari rumah villa ini ke kanan itu sawah. Nah depan rumah villa ini, sini juga sawah, jadi kanan kiri sawah gue kalau ke kanan. Gelap banget dong, ada lampu. Ben, gelap banget Ben. Ternyata si Ben otaknya ada juga, dia megang senter di celana, ya kan. Set, nah gue ada senter. Oh ya udah, senter kita jalan. Emang merinding sedap tuh emang. Sawah kanan kiri nggak ada yang lewat, jam 9, setengah 10 kali itu. Lewat jalan, tiba-tiba nih di tengah sawah, di pertengahan sawah itu angin gede kenceng banget. Bang, ini angin gede banget Ben. Sampai baju-baju gue keangkat gitu kan. Ben juga angkat. Oh iya, kan jalan agak cepet tuh. Jalan cepet, itu kelihatan tuh warung nasi agak dikit lagi tuh lah nyampe. Jalan cepet. Saat kita lagi jalan cepet nih, ranting pohon datang. Buah di depan kita. Oh, gede ranting pohon. Iya, lumayan rantingnya. Kecil tapi gitu lah. Iya. Ranting pohon yang udah kayak ada yang nimpuk. Black. Jatuh. Astagfirullahaladzim. Ranting pohon dari mana nih? Ya. Angin tuh lagi gede kan, ke bawah kali angin. Masa gitu bawa ranting setengah gede begini kan? Lu nggak kena. Di kanan kiri kagak ada pohon, tengah sawah, kanan kiri sawah. Ya udah tuh kita agak merinding, lewatin pohon lari ke warung tuh, ke warung nasi. Warung nasi kita beli nasi, balik lagi dong, selesai ke situ.
Gue masih Ben bilangnya penasaran nih sama ranting. Ben, kita balik lagi yang tadi ya. Ya iya, mau di mana lagi lu, jalan satu-satunya di situ. Waduh, bilang kan, ini mending gini aja dah, lepas sendal dah. Gue nyeker, kira gue nyeker nih, masih Ben nyeker, gue nyeker. pegang sendal, ini makanan tuh. Oke. Udah nyeker aja dah. Kalau ada apa-apa itu lari cepet kan kalau nyeker kan. Udah tuh. Gue penasaran sama batang ranting pohon tadi ya. Yang tadi kita pakai senter. Waktu ranting yang tadi nggak ada. Waduh. Gila. Ya kan? Kemana? Gue nggak tahu. Itu orang padahal sepi, lu doang yang jalan ya? Sepi doang, gue doang berdua. Heeh. Nah, ini ranting pohon kemana nih? Dan pengen nggak mungkin nih. Nggak ada yang lewat gitu kan. Udah lah, bodo amat. Datang tuh lagi angin kenceng lagi. Cus, wah angin ada lagi nih Ben. Gue kejadian sebelumnya kan gue tahu kan, akhirnya gue lari, ya kan. Gue lari ya. Pas gue lari tuh ranting pohon jatuh lagi depan gue. Buah kayaknya ranting pohon. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Udah gue lewatin, lari lagi gue langsung ke villa. Langsung pakai basa-basi gue. Bentuk ranting pohonnya sama? Sama, kayak gitu. Gue Gila. langsung, astagfirullahaladzim. Merinding gue. Gue langsung lari lagi masuk ke dalam villa. Ya kan, dalam villa tuh ada Sirian yang rokok tuh di teras, sebah-sebah. Dengan tampang ngeyelnya lu, ngapain lu lari lu? Angin kenceng banget. Apa lo, angin nggak adaan di sini? Ah udah, udah amat, gue lapar. Si Ben kan, ya udah gue lapar. Jadi kita makan. Itu ada PS ya. Sambil main PS, terus ada yang makan, ada yang main PS. Ya habis makan kita main gitaran, main PS. Setelah kan aku di suasana villa gimana kan. Nah, gue liat BAB. Liat BAB. Waduh, liat BAB. Gue liat di situ di bawah ada ruang tamu yang nggak ada Sumantri. Sumantri nggak ada nih. Udahlah, gue kamar mandi aja lah. Ya, gue kamar mandi. Itu ada suara air keran kebuka. Kedengeran. Cing, suara kebuka. Gue pikir Sumantri dong. Tri, lu bukan? Ada suara tuh dalam kamar mandi tuh. Oh yaudah. Ya. Oh ya udah kalau gitu. Selama nggak? 2 kali tuh. Udah gue ke ruang tamu lagi ya kan, duduk, anak main PS gue duduk. Ya. Gue keberat banget tuh. Terus si Komeng bilang gini, temen gue. Dia kan gue tadi kan beli nasi ya, gue nggak tahu kalau di kamar mandi ada di atas ada kamar mandi. Si Komeng ngasih tahu. Lo di atas kamar mandi, gue di atas kamar mandi sono. Oh, ada. Ya udah gue ke atas tuh. Jadi naik ke atas tangga nih, atas tangga. Itu kalau di depan tangga nih, itu kamar. Ya, ke kiri ke balkon, ke arah balkon, ada kamar juga. Terus ke kanan ke arah kamar mandi sama kamar. Nah, gue naik ke atas, tuh kan kelihatan tuh kamar yang di depan tangga tuh. Itu pintu kamar itu kebuka setengah. Nah, pas itu kebuka setengah, gue lihat ada kaki nih di kasur, lagi tidur. Ada kaki di kasur, ketangkatan lah. Siapa tuh ya? Dia bilang, anak-anak baru di bawah. Gue bilang, kamar mandi Sumantri. Gue penasaran, siapa yang kamar begini? Apa si Mamang balik lagi? Kayaknya nggak mungkin nih kalau Mamang balik lagi kan gue. Dengan penasarannya gue buka nih, gue ngeri-ngeri sedap dah situ. Gue buka, berat. Kaget gue, Mbak, itu Sumantri. Anjir, yang di toilet siapa? Nah, di toilet gue nggak tahu. Nah, akhirnya situ Sumantri, gue nanya dong, gue pastiin. Tri, ini lu? Iya gue, lagi tiduran kan, lagi tiduran pokoknya deh. Ngapa sih? Lu mau tidur? Ini sini aja dulu, gue ngantuk banget. Bilang lu tadi tidur, sekarang tidur lagi lu. Gitu. Ini lu kan bener gue. Ngapa sih lu? Agak, gue saking kebelatnya ya, gue nggak mikirin itu deh, gue nanti dulu. Akhirnya gue ke kamar mandi dulu, BAB selesai. Gue keluar, gue pastiin lagi nih di kamar nih, ini di kamar. Bener Sumantri bukan nih? Gue kamar lagi, gue liat masih ada di tidur. Tuh, Sumantri nih. Tri, lu kan? Iya, lu dulu terus ini dah. Banyak ngomong kata dia gitu. Oh ya udah. Gue penasaran sama di kamar mandi, Mbak. Lu samperin? Gue samperin, gue turun ke bawah. Tuh anak-anak gak ada yang tahu tuh. Anak-anak masih pada ada. Pas gue turun ke bawah ada yang tidur, Ada yang main PS, cuma si Ben sama si Robi yang main PS. Ben sama Komeng yang main PS. Gue turun ke bawah, gue kamar mandi. Suara keran yang tadi masih kedengeran.
Cing. Wah, suara keran nih. Gue deg-degan gitu, berarti ini kamar mandi siapa nih? Gue ngomong lagi dong, yang kamar mandi siapa ya? Nggak ada suara. Gue nanya lagi, halo, kamar mandi siapa nih? Nggak ada. Pintu gue coba gini, nggak dikunci. Dengan gue buka. Gue buka. Itu nggak ada siapa-siapa. Kosong. Dan itu ternyata bukan keran yang bawah ya, itu shower ternyata. Showernya nyala. Dan anehnya itu anak-anak nggak ada yang denger, gue doang gitu kan. Akhirnya gue matiin, gue keluar cabut lah. Keluar gue ke ruang tamu, gue langsung gue duduk. Si Komeng sama si Ben bilang, lu ngapa lu? Kagak. Dan macem-macem dah lu, kata dia. Lu jangan bikin macem-macem dah lu ngapa lu gitu? Kagak, udah lu main aja deh PES dah. Ayo deh main PES dah sama gue dah, yuk. Akhirnya gue main PES nih kan, gue saking gue gak mau ini kan. Akhirnya gue main PS sama si Ben, si Komeng tiduran tuh. Nah, akhirnya tidur tuh kan. Gue main PS sama Komeng, masih Ben. Gue nanya si Ben. Karena kan kejadian yang gue di luar itu kan gue nge-band nih. Gue nanya, gue ceritanya ke si Ben lah beraninya. Ben, tadi gue tuh ngedenger suara kamar mandi. Serius lu? Gue main PS tuh. Iya, gue denger suara kamar mandi. 2 kali. Gue pikir Sumantri, terus mati di atas. Lu yang ada aja lu, katanya. Ini jangan ngomongin kayak gitu aja sini lah. Gue dengan pres jam berapa nih, jam 12 ya. Jam 12 malam, setengah satuan lah. Gak usah gini lah. Ya udah tuh kita main PS. Lama-lamaan kita ngantuk nih, Mbak. Tidur, mau tidur nih. Udah matiin PS-nya, kita mau tidur. Saat mau tidur tuh, lampu mati. Mati lampu? Bukan mati lampu, menggelap semua tuh. Lampu. Gila. Cetak. Ada bunyi cetak gitu. Apa mati, Ben? Astagfirullahaladzim. Gimana sih, ayo deh kita keluar. Nyari-nyari tuh ya, nyari-nyari. Ternyata nggak ada di dalam. Biasanya kan saklar-saklar di dalam. Kita keluar, ternyata ada di luar, di tempat bagasi mobil itu. Oh, di luar. Ternyata ya bukan mati lampu, tapi yang buat khusus lampu mati. Apa sih namanya tuh, MCB ya? Iya. MCB-nya tuh. Akhirnya kita nyalain MCB-nya lagi, nyala lampu dong. Yang lampu kita masuk lagi. Kok bisa cetlek ya? Dan aneh lah, villa gede begini nyetlek gitu, nggak kuat listrik kan. Aneh tuh di situ. Akhirnya kita tidur lagi. Tunggu tidur lagi, itu ada suara ketokan pintu lagi dari luar. Tok. Gila, baru mau tidur kan udah ganggu kayak gitu. Ben, denger nggak Ben kalau ketokan? Denger. Tok. Ben, ayo Ben, siapa Ben yang ngeliat Ben? Gue nggak berani. Siapa tahu Mamang ya kan? Masa iya Mamang villa jam segini ke villa gitu kan? Coba ayo kita lihat ya. Akhirnya kita berani nih ke pintu ya kan. Kita lihat hordeng dulu. Wah, nggak ada siapa-siapa Ben. Tapi kebetulan emang nggak ada suara tuh. Akhirnya kita buka, emang nggak ada siapa. Kan si Ben megang senterin tuh barangnya di kebun tuh, di pohon yang gede itu juga nggak ada siapa tuh. Nggak siapa-siapa enggak. Udah tidur lagi deh. Penasaran gue anjir. Kita tidur lagi, kita di teras ya kan, ruang tamu. Itu lampu mati lagi. Gila. Ngejestrek lagi tuh. Ceklek. Astagfirullahaladzim, gue bilang, Ben ini apaan sih Ben? Baru kita mau tidur gitu. Udah jam 1 ya. Kita belum tidur gitu. Yang lain udah pada tidur pulas. Udahlah, kita keluar lagi. Kita cetlekin lagi tuh. Cetlekin lagi, itu nggak bisa. Yang kita mau naikin nggak bisa. Wih, nggak bisa nih. Macet atau emang? Oh, macet. Macet, nggak bisa buat. Gila. Nah, akhirnya bingung gue sama Rian, masih Ben. Wah, gimana nih? Telepon si Mamung dah tuh, si Rian bangunin. Ya udah, masih center tuh kan gelap. Akhirnya kita mau masuk, set, center ngarah ke pohon. Itu gua ngeliat sama si Ben, makhluk hitam gede, tinggi banget. Gila, di pohon beringin itu. Dan itu astagfirullahaladzim. Ben, lu liat dia, enggak, itu genderuwo tuh enggak. Itu giginya taring tajam ya keluar, terus di kuku-kukunya tuh udah gitu dia nunjuk begini, gitu nunjuk ke kita.
gue takut dua, gue lari ke dalam ya kan. Astagfirullahaladzim, ke dalam, ke dalam, gue ke dalam ya kan, ke pintu kan, pintu buka, gue lihat di bangku